Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Januar Alino. Nama saya Diar Filza Sulhom. Kami akan menjelaskan materi Pada mata kuliah riset operasional. Ya, perkenalkan nama saya Diar Filza Sulhom. Di sini saya akan menjelaskan terkait model transportasi dengan materi metode Northwest Corner, yaitu metode sudut barat laut. Jadi di sini saya sudah memiliki soal di mana soal tersebut berupa bahasa Inggris dan sudah saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Untuk soalnya bisa cek saja di kolom deskripsinya. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel, yaitu kita ilustrasikan ceritanya seperti berikut. Jadi ada 3 lift di Kansas City ingin mengirimkan biji-bijian ke 3 pabrik yang ada di Chicago, yaitu pabrik A, B, dan C. Nah, pabrik-pabrik tersebut sudah memiliki permintaannya tersendiri, dan juga untuk lift-lift yang ada di Kansas City sudah memiliki stoknya sendiri-sendiri. Maka di sini akan kita jelaskan dengan menggunakan metode Northwest Corner atau sudut barat laut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi metode Northwest ini kita ilustrasikan seperti berikut. Nah, untuk barat laut ini jadi kita mempelajari arah mata angin terlebih dahulu untuk mengingat kembali. Di sini saya gambarkan sebagai utara, di sini selatan, lalu di sini barat, dan di sini timur. Nah, untuk metode barat laut ini ada di sebelah mana? Jadi ada di pojok kiri atas. Ini sudut barat laut. Jadi makanya kita menggunakan metode sudut barat laut ini untuk menyelesaikan tabelnya nanti dengan arah dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, seperti itu. Langsung masuk ke soal, ke tabelnya. Jadi di sini cara bacanya, pabrik A membutuhkan 200 biji-bijian kepada lift yang pertama terlebih dahulu, lift 1, dengan biaya $6 per bijinya. Nah, di sini jika kita lihat pada lift pertama hanya memiliki persediaan atau supply sebanyak 150 biji-bijian saja. Sedangkan yang dibutuhkan pabrik A ini berupa 200 biji-bijian. Jadi untuk di lift pertama ini dimasukkan terlebih dahulu, dikirimkan ke pabrik A sebanyak 150 biji-bijian. Nah, pabrik A masih kurang 50 lagi, dia maunya 200. Selanjutnya kita cek stok yang ada di lift yang kedua. Lift yang kedua di Kansas City ini memiliki persediaan sebanyak 175. Nah, jadi bisa kita alokasikan sebanyak 50 biji-bijian kepada pabrik A. Di sini tadi untuk supply yang lift pertama sudah habis ya, 150. Karena sudah kita alokasikan ke pabrik A. Lalu selanjutnya lift yang kedua mengirimkan ke pabrik A sebanyak 50 biji-bijian lagi. Jadi di sini permintaan pabrik A sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, sudah selesai. Nah, lanjut kita masuk ke pabrik yang B. Di sini untuk pabrik B memiliki permintaan biji-bijian sebanyak 100. Nah, sedangkan tadi untuk yang di lift pertama sudah habis persediaannya. Untuk yang lift kedua 175 sudah dipotong 50, jadi tersisa sebanyak 125 biji-bijian. Nah, kita alokasikanlah 125 ini ke pabrik yang B. Maka tersisa 25 yang ada di lift kedua. Di sini permintaan pabrik B sudah selesai, kita tandai dengan tanda silang. Di lift kedua ini masih tersisa 25. Jadi kita pindah ke pabrik yang C. Untuk di pabrik C sendiri, pabrik C meminta sebanyak 300 biji-bijian. Nah, sedangkan kita cek ke lift yang pertama sudah habis persediaannya. Untuk yang di lift kedua sendiri tersisa 25. Jadi yang 25 di lift kedua ini dialokasikan terlebih dahulu ke pabrik C. Maka untuk yang di pabrik C ini baru tersedia sebanyak 25 biji-bijian.
Nah, karena di lift 1 dan lift 2 sudah habis, kita cek yang di lift ketiga. Di lift ketiga ternyata masih ada sebanyak 275. Maka kita alokasikanlah dari lift ketiga ini kepada pabrik C sebanyak 275. Nah, 25 ditambah 275 ini ternyata 300. Jadi di sini permintaan pabrik C sudah selesai. Nah, dan juga untuk semua penyelesaiannya ini sudah benar. Untuk persediaannya 600 sudah habis, lalu permintaan dari ketiga pabrik tersebut sudah terpenuhi. Jadi di sini penyelesaian dengan metode Northwest Corner ini sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita tinggal cek. Di sini kita masuk ke biaya transportasinya. Kita dapatkan untuk slide-nya ini tadi di sel 1A ini biayanya $6. Kita menyesuaikan kembali $6 sel 1A. Seterusnya sama juga seperti 1B, 1C, 1B ini $8 biaya per pengirimannya. Lalu 1C ini $10 biaya per pengirimannya per bijinya ya. 8, 10. Maka di sini kita inputkan. Nah, tadi untuk sel yang kita gunakan hanya terisi pada sel 1A, sel 2A, lalu sel 2B, sel 2C, dan sel 3C. Selainnya 0. Jadi tadi 150 dikirimkan ke sel 1A ya, di sini kita sesuaikan kembali. Lalu ke 2A ini sebanyak 50 yang tadi. Lalu juga 2B-nya 100, 2C-nya 25, dan 3C-nya 275. Di sini saya cocokkan kembali agar kalian tidak bingung. Nah, di sini 1A nih. 1A. 1A ini tadi 150 ya kan? Diantarkan 150 biji-bijian dengan biaya per pengirimannya $6. Lalu selanjutnya yang 2A tadi sebanyak 50. Lalu ke 2B sebanyak 100. Dan kedua C sebanyak 25. Lalu yang ketiga juga sama, ketiga C 275. Selebihnya ini yang tidak ada isinya ini berarti 0 ya. Nah, kita tadi sudah masuk ke biaya transportasinya, sudah kita masukkan dengan sebagai berikut. Tadi 1A-nya 150, 2A-nya 50, 2B 100, 2C 25, dan 3C-nya 275. Sudah sesuai ya dengan yang tabel tadi sudah saya masukkan. Lalu di sini hasilnya untuk biaya transportasinya jadi sebanyak $5.925. Maka itu biaya transportasi yang dibutuhkan ketika kita memecahkan soal menggunakan metode Northwest Corner atau sudut barat laut. Sekarang masuk ke model transportasi yang berikutnya, yaitu dengan mencari menggunakan metode least cost. Jadi least ini adalah terendah, cost ini biaya. Jadi kita akan mencari biaya transportasi dengan menggunakan metode biaya pengiriman yang paling terendah. Nah, di sini ada tabel, soalnya sama seperti yang sebelumnya dengan metode sudut barat laut. Jadi anggap saja di sini saya mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik A, B, dan C di Chicago, dan juga memiliki sumber biji-bijian yang nantinya akan dikirimkan ke pabrik-pabrik saya, yaitu untuk sumbernya ada sumber ke-1, sumber kedua, dan sumber ketiga yang ada di Kansas City. Nah, jadi untuk mencari menggunakan metode biaya yang paling terendah ini adalah dengan melihat ke 9 kotak terlebih dahulu. Lalu jika sudah kita lihat, kita cari mana kotak yang biaya pengirimannya paling terendah. Nah, cara membacanya gimana untuk kotak ini? Jadi, anggap saja di sini untuk sumber yang pertama, jika ingin mengirimkan ke pabrik A, maka biaya pengirimannya ini adalah $6 per barang. Begitu juga sama untuk sumber pertama, jika ingin mengirimkan ke pabrik yang B, maka membutuhkan $8 per barang. Sama ini semua. Jadi kita lihat di 9 kotak ini, mana yang biaya pengirimannya ini paling terendah terlebih dahulu. Jika sudah kita lihat, maka kita bisa menilai bahwa
di sumber ketiga, lalu yang mengirimkan ke pabrik A inilah yang paling murah biayanya. Dan pabrik A ini membutuhkan biji-bijian sebanyak 200. Sedangkan untuk di sumber ketiga ini membutuhkan lebih dari 200, jadi 275. Maka dikirimlah dari sumber ketiga ini ke pabrik A sebanyak 200. Selanjutnya untuk yang di sumber ketiga sudah diambil 200 dong, jadi tersisa 75 saja. Dan permintaan yang di pabrik A ini sudah terpenuhi. Di sini jika kita lihat, karena di sini permintaannya sudah terpenuhi, 200 ini adalah diambil dari ketiga kotak ini. Jadi kotak ini ditambah kotak ini dan ditambah kotak ini hasilnya 200. Jadi karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kotak yang ini sudah tidak kita hitung lagi. Kita beri tanda X. Lalu selanjutnya fokus kita terbagi menjadi ke 6 kotak ini. Ke 6 kotak ini. Nah, kita lihat di antara ke 6 kotak ini mana yang biayanya paling terendah, yaitu yang di sini. Pertemuan antara 3 dan pabrik B. Maka di sini tadi untuk yang sumber ketiga tersisa 75. Jadi dialokasikanlah sebanyak 75 ke pabrik yang B. Tapi pabrik B mintanya 100 biji-bijian dan baru dialokasikan 75, berarti masih kurang 25. Dan nanti kita akan cari kekurangannya. Maka di sini untuk persediaan yang di sumber ketiga sudah selesai, sudah habis. Kita sekarang untuk yang ke 5 kotak ini kita cari mana yang biayanya paling terendah. Yaitu ada di sel 1B ini. Nah, di sel 1B sumber pertama masih mempunyai persediaan sebanyak 150, sedangkan pabrik B-nya sudah disuplai 75, jadi masih kurang 25. Dialokasikanlah sebanyak 25 dari sumber yang pertama ke pabrik B. Maka jika kita lihat di sini sudah mencapai permintaannya 100, maka kotak ini tidak perlu lagi diperlukan. Karena 100 ini diambil dari kotak ini ditambah ini, maka hasilnya adalah permintaannya. Untuk suplai yang ada di kolom pertama, karena sudah diambil 25, jadi tersisa 125. Dan permintaan yang pabrik B sudah terpenuhi, lalu kotak ini juga sudah tidak dihitung lagi. Maka fokus kita terbagi lagi dengan ketiga kotak ini. Sebelumnya untuk kotak ini sudah terpenuhi juga karena nilai ini 275 awalnya ini diambil dari kotak ini ditambah kotak ini tambah kotak ini, jadi ini juga sudah habis, tidak kita hitung. Maka fokus kita hanya di dua sel ini aja. Kita cari yang paling terendah yaitu di sel 1C. Nah, di sini. Di sel 1C biaya pengirimannya $10 lebih rendah daripada yang di 2C. Nah, di pabrik C ini membutuhkan $300. Sedangkan untuk yang di sumber pertama hanya memiliki 125 stok biji-bijian. Ya udah, kita alokasikan terlebih dahulu untuk yang sumber pertama ke pabrik C sebanyak 125. Dan di sumber yang pertama ini sudah habis stoknya. Masih kurang 175. Kita lihat lagi. Kotak yang tersisa ini kan hanya yang ini. Hanya yang di kolom 2C. Kebetulan untuk di sumber kedua ini masih tersisa 175. Jadi dialokasikanlah sisa ketersediaan barang yang ada di sumber kedua dikirimkan ke pabrik C sebanyak 175. Maka untuk yang sumber kedua ini stoknya juga sudah habis. Lalu di pabrik C-nya permintaannya sudah terpenuhi. Dan dari sini untuk metode mencari biaya minimum ini sudah selesai dengan tabel yang tadi sudah saya coret-coret. Selanjutnya kita masuk ke biaya transportasi. Tadi kita sudah mendapatkan angka sebagai berikut di tabel. Sekarang kita tinggal memasukkan saja. Yang pertama tadi yang di sel 3A
Jadi sel 3A ini bernilai sudah dikirimkan sebanyak 200 biji-bijian dengan biaya pengiriman $4, maka kita tulis di sini 3A atau sel 3A sama dengan $4, 4 diambil dari biaya pengiriman dan 200 ini dari barangnya. Maka hasilnya 800. Selanjutnya untuk yang di 3B tadi, yang kedua. Kalau kita masukkan sel 3B sama dengan $5 biaya pengiriman dan 75 barangnya. Hasilnya 375. Selanjutnya juga sama di untuk yang di 1B $8 biaya pengiriman, 25 adalah barangnya, sebanyak 200 totalnya. Lanjut sama semuanya di sini untuk totalnya kotak yang sudah kita tulis tadi kita masukkan ke sini. 1C juga sama, 125 biaya 125 itu adalah barang yang sudah dikirim, untuk 10-nya ini adalah $10 biaya pengiriman, dan 2C juga sama, 175 adalah barang yang sudah dikirim dan 11 adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman tersebut. Maka kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Sudah, caranya sama sebetulnya dengan yang metode Southwest sebelumnya. Di sini kita tinggal menjumlahkan saja hasil dari perkalian dari kotak-kotak yang sudah di tabel ini sudah diisi. Maka kita dapatkan untuk totalnya adalah $4.550. Sehingga untuk metode dari less cost ini lebih hemat atau lebih murah dibandingkan menggunakan metode Southwest yang sebelumnya. Nah, maka dari sini sudah selesai bahwa metode less cost ini benar untuk mencari nilai minimum atau biaya optimal untuk pengiriman barang. Oke, baik. Jadi di sini kita lanjutkan. Untuk saat ini kita akan menjelaskan terkait model transportasi dengan menggunakan metode VAM. Jadi VAM ini adalah Vogel Approximation Model, itu kepanjangannya. Jadi kurang lebih nanti cara pengerjaannya ada 2 kolom dan juga 2 baris yang nanti kita selisihkan dan nanti kita pilih untuk biaya yang paling terendah untuk dihitung. Langsung masuk ke tabel. Jadi sama seperti dengan soal berikutnya sebelumnya. Jadi di sini diibaratkan saya mempunyai 3 buah pabrik yang ada di Chicago, yaitu pabrik A, B, dan C, dan juga memiliki 3 sumber yang ada di Kansas City. Itu sumber ke-1, sumber kedua, dan sumber ketiga yang akan mengantar biji-bijian kepada ketiga pabrik saya nanti. Nah, untuk caranya jadi kita akan mencari selisih 2 sel atau 2 kotak yang nanti akan kita cari nilai yang paling terkecil terlebih dahulu. Nanti semua baris dan kolom akan kita hitung. Jadi untuk yang pertama, untuk baris pertama, kita lihat di 3 kotak ini mana yang paling kecil untuk biaya pengirimannya. Jadi untuk yang di sini biaya pengirimannya sama dengan yang sebelumnya, angka yang di pojok kanan ini. Kita cari di ketiga kotak ini mana, kita ambil 2 kotak di antara 3 kotak ini, mana yang paling terkecil. Jelas di sini kita bisa lihat ada kotak yang isinya 6 dan juga 8. Maka nanti di sini kita selisihkan antara 6 dan 8 ini kan selisihnya 2. Jadi di sini kita tulis 2. Selanjutnya baris pertama sudah selesai. Lanjut kita baris kedua. Baris kedua di antara ketiga kotak ini jelas 7 dan 11 ya. Bisa 11-nya yang mana saja, mau yang ini atau yang ini sama saja, yang penting selisihnya ada 4. Jadi kita tulis 4. Lalu untuk yang di baris ketiga selisihnya ada di kotak 4 ini dan 5. Selisihnya itu 1. Selanjutnya kita masuk ke kolom. Kolomnya kita hitung yang dari yang ini dulu. Jadi di antara kotak yang bernilai 10, 11 dan 12 ini kan yang paling selisihnya ini paling rendah ya. Angka 10 dan angka 11. Jadi kita tulis 1. Selanjutnya di kolom yang ke B kita cari untuk selisihnya yang paling kotak yang paling terendah ada di kotak yang 8 dan 5 ini. Selisihnya 3 kita tulis. Dan juga ini sama. Yang paling rendah selisihnya 2. Nah, selanjutnya jika kita sudah menemukan selisih-selisihnya dari semua baris dan kolom tersebut, maka kita cari di antara ke-6 nilai ini mana yang nilainya paling terbesar. Untuk yang paling terbesar yaitu yang 4 ini. Jadi di baris kedua kita masukkan. Jadi kita bacain sama seperti dengan sebelumnya. Jadi untuk di pabrik, jadi kan untuk yang 4 ini kan kita cari nih
mana biaya pengirimannya paling terendah, yaitu di kotak yang bernilai 7 ini. Nah, di sini ini kan menjadi titik pertemuan antara kolom ini dan baris ini ya kan. Jadi kita baca sama dengan seperti soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi di pabrik A ini membutuhkan atau meminta biji-bijian sebanyak 200. Lalu apakah si sumber yang kedua ini menyediakan sebanyak 200? Ternyata jika kita lihat hanya menyediakan 175. Maka kita masukkanlah 175 ke sini. Nah, karena sudah dimasukkan 175 ke pabrik A, masih kurang 25 lagi ya. Nah, selanjutnya di sini kita coret karena ketiga kotak ini akan menghasilkan nilai yang di sini. Begitu kurang lebih untuk ilustrasinya. Maka di sini nilainya sudah habis, persediaannya juga sudah habis yang ada di sumber 2. Selanjutnya kita mencari kekurangan 25. Nah, setelah sudah kita temukan bahwa tadi untuk yang di pabrik A ini kurang 25, kita cari lagi nih 25-nya di mana. Maka kita hitung lagi sama seperti yang tadi, mencari selisih 2 kolom dan selisih 2 baris. Tapi untuk ketiga kotak ini kita sudah tidak hitung lagi. Gitu, jadi kita skip, nanti kita lewati. Sama untuk yang ini di baris ke sini, ketiga kotak ini kita cari yang selisihnya ini ada angka 6 dan 8, yang paling terkecil ya, paling terendah. Kita tulis 2. Lanjut kita ini sudah tidak dihitung ya. Untuk yang baris ketiga ini sama 4 dan 5 ini paling terendah. Jadi selisihnya 1. Masuk ke sini. Ini karena sudah tidak dihitung, langsung ke sini dan sini selisihnya 2. 8 dan 5 selisihnya 3. Dan juga 6 dan 4 selisihnya 2. Oke. Dari kelima nilai yang berwarna merah ini, mana yang paling terbesar, yaitu ya di angka 3. Nah, di angka ketiga ini tadi kotak ini sudah kita tidak perlukan ya, sudah kita tidak hitung, anggap saja sudah hilang. Nah, tinggal tersisa kotak ini dan kotak ini. Mana yang biaya pengirimannya paling terendah, yaitu di sini. Karena ini bernilai $5. Jadi ini tuh menjadi titik pertemuan antara kolom B dan baris ketiga ini. Nah, kita pabrik B kita lihat mereka membutuhkan atau meminta persediaan biji-bijian sebanyak 100. Dan di sumber ketiga ini mereka memiliki stok sebanyak 275. Jadi masih lebih ya. Di sini bisa kita alokasikan sebanyak 100 biji-bijian kepada pabrik B. Nah, selanjutnya karena ketiga kotak ini sudah terpenuhi ya, pabrik B sudah terpenuhi permintaannya. Jadi ketiga kotak ini sudah kita tidak perlukan lagi. Kita coret. Oke. Selanjutnya kita cari nilai lagi. Sama dengan proses sebelumnya, mencari selisih 2 nilai antara kolom dan baris ya. Antara 2 kolom dan atau 2 baris. Di sini sudah tidak kita hitung, ini juga sudah tidak kita hitung, berarti sisa untuk baris pertama ini kotak ini dan kotak ini. Selisihnya jelas yaitu 4. Ini sudah kita tidak hitung. Ini kita hitung, yang dihitung hanya ini dan ini, karena yang masih tersisa hanya 2 kotak ini di baris ketiga. Selisihnya adalah 8. Lanjut ini juga sama, 10 dan 12 ini selisihnya 2. Lalu kesini dan kesini selisihnya juga 2. Oke, dari keempat nilai ini yang paling terbesar ada di angka 8 ini. Maka kita lihat di antara kotak ini dan kotak ini mana yang biayanya paling terendah, yaitu ada di pabrik A ini. Pertemuan antara pabrik A dan sumber yang ketiga. Jadi di sini pabrik A membutuhkan 200 ya. Tadi sudah disuplai sebanyak 175, jadi kurang 25 saja. Nah, karena ini tadi sudah diambil 100, sisanya jadi 175. Dialokasikanlah sebanyak 25 sesuai dengan permintaan pabrik A kepada pabrik A. Dikirimkanlah sebanyak 25. Maka untuk pabrik A ini permintaannya sudah terpenuhi. Ketiga kotak ini bisa kita coret. Ini sudah terpenuhi ya, 200 diambil dari 175 ditambah 25. Nah, ini jadi sisa 150 dan kotak dan kolom ini bisa kita coret.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, sama mencari selisih 2 kolom atau 2 baris, karena yang tersisa hanya ini saja. Jadi kita hanya menghitung selisih yang ini. Nah, selanjutnya kita cari untuk selisihnya juga sama, ini tersisa 1 kotak yaitu 10 di baris yang pertama. Ini sudah tidak kita hitung. Lalu baris ketiga masih ada 12, jadi kita tulis 12. Dan ini antara kolom ini ya, 2 kotak ini selisihnya 2, kita tulis 2. Nah, selanjutnya untuk nilai yang paling terbesar di antara ketiga nilai ini, yaitu kan yang ini ya. Maka kita cari. Karena kotak ini dan kotak ini sudah terpenuhi, kita tidak hitung lagi. Di sisa kotak yang ini. Kotak ini menjadi titik pertemuan antara pabrik C dan baris ketiga. Maka pabrik C sama membutuhkan biji-bijian sebanyak 300. Untuk pabrik ketiga ini tersisa 150 saja, karena tadi sudah dialokasikan ke sini dan ke sini. Jadi dialokasikanlah ke pabrik C sebanyak 150. Dan di sini sudah habis ya. Oke, sudah habis. Nah, pabrik C ini masih kurang lagi, masih kurang 150. Kita cari lagi ke proses berikutnya. Oh ya, ini juga sudah habis ya, jadi kita bisa coret ketiga kotak ini. Nah, tersisa hanya kolom yang ini nih. Jadi ini bisa kita tulis selisihnya 10 ya, karena memang tinggal kotak ini aja. Kita lihat di sini pabrik C sudah disuplai 150 dan mereka membutuhkan 300, berarti masih kurang 150. Dan kebetulan di sumber yang pertama ini masih menyediakan nilai atau biji-bijian sebanyak 150, maka dialokasikanlah kepada pabrik C sebanyak 150 biji-bijian. Dan kondisi dari pabrik C ini sudah terpenuhi semuanya. Oke. Untuk tabelnya, cara menghitungnya sudah selesai menggunakan metode VAM ini. Sekarang kita masuk ke biaya transportasinya. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai-nilai seperti berikut. Tinggal kita masukkan saja sama dengan proses-proses sebelumnya. Jadi di sini sel 2A, sel 3A, sel 3B, sel 3C, dan sel 1C. Tinggal kita masukkan. Nah, nilai-nilai ini saya jelaskan kembali ya. Jadi 2A ini adalah 7-nya diambil dari biaya pengiriman dan 175 tadi biji-bijian yang diantar. Begitupun sama ke bawah, tinggal disesuaikan saja. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Jika kita total, maka kita total $5.125. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menghitung biaya transportasi atau model transportasi menggunakan metode VAM. Jadi jika kita bandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya, untuk metode yang paling terendah ini, yang paling minimum, yang paling optimal itu metode yang kedua. Jadi sekian penjelasan ketiga cara untuk menghitung model transportasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan model transportasi dengan metode Northwest Corner atau biasa juga disebut metode NWC. Cara mengerjakan metode NWC ini kita mulai dari sudut yang paling kiri, dari sel yang paling kiri ini ya, yang di sini. Nah, pada daerah A diketahui permintaannya yaitu sebesar 200, sedangkan pabrik 1 supply-nya yaitu atau ketersediaan barangnya adalah 150. Maka bisa kita tulis di sini sebesar 150. Nah, maka untuk pabrik 1 supply-nya telah habis karena telah digunakan seluruhnya ya. Kita coret. Nah, selanjutnya permintaannya kan untuk daerah A yaitu 200. Di sini masih 150, maka kurang 50 lagi. Nah, selanjutnya saya mengisinya ke bawah. Nah, ke bawah ini. Kenapa saya mengisi ke bawah? Ini karena pada pabrik 2 masih terdapat suplai sebanyak 175. Nah, demikian 175 dikurang 50, maka sisa suplai pada pabrik 2 adalah sebesar 125.
Untuk daerah A telah terpenuhi ya permintaannya, yaitu 150 ditambah 50 sama dengan 200. Selanjutnya saya ke sebelah sini ke daerah B. Selanjutnya kita melihat, kita mengerjakan yang daerah B. Nah, sini ya, karena permintaannya 100 dan supply dari pabrik 2 masih ada sekitar 125, maka ini terpenuhi. Terus, dan permintaannya untuk daerah B adalah 100, maka ini terpenuhi. Sedangkan supply-nya 125 dikurang 100, maka sisa supply dari pabrik 2 adalah 25. Sini kita telah terpenuhi ya daerah B. Nah, selanjutnya kita akan ke daerah C. Lanjut aja kita ke sebelah sini ya, sampingnya. Ini kan sisa supply-nya dari pabrik 2 adalah 25, maka kita tulis di sini 25. Nah, supply-nya 25 dikurang 25, maka habis. Maka supply dari pabrik 2 telah habis seluruhnya. Selanjutnya kita akan ke bawah. Mengapa kita ke bawah sini? Karena supply dari pabrik 3 masih tersedia sebanyak 275 supply. Sedangkan kita kurangnya kan 300 dikurang 25, maka hasilnya 275. Nah, sampai sini untuk daerah C telah terpenuhi seluruhnya. 275 ditambah 25 sama dengan 300. Demikian juga untuk pabrik 3 supply-nya telah digunakan seluruhnya, yaitu 275. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung total biaya transportasinya atau hasil biaya transportasinya. Nah, kita ketahui tadi Z sama dengan 6X dolar 1A ditambah 8X 1B ditambah 10X 1C ditambah 7X 2A ditambah 11X 2B ditambah 11X 2C ditambah 4X 3A ditambah 5X 3B ditambah 12X 3C. Nah, ini sel-sel kotak-kotak yang tadi ya, ini rumusnya. Nah, sama dengan kita ketahui bersama tadi untuk bagian yang 1A, yaitu kan biayanya 6 dolar. Nah, permintaannya itu tadi 150, maka kita kali 6 kali 150 ditambah 8 kali 0 ditambah 10 kali 0 ditambah 7 kali 50 ditambah 11 dikali 100 ditambah 11 kali 25 ditambah 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 12 kali 275. Nah, maka kita dapatkan untuk total biaya transportasinya adalah sebesar 5.925 dolar. Adalah model transportasi dengan metode least cost. Pada metode least cost ini kita akan mencari biaya distribusi atau biaya pengiriman yang paling kecil. Di sini kita lihat dari tabel berikut, untuk biaya distribusi atau pengiriman yang terkecil adalah 4, yaitu 4 dolar. Nah, pada sel ini adalah titik temu antara demand dan supply, yaitu antara titik temu 200 dengan 275. Karena ini metode least cost, maka kita akan mencari yang terkecil, yaitu maka kita akan isi di sini pada sel ini yaitu 200. Nah, untuk supply-nya 200, untuk supply-nya telah terpakai 200, maka sisa 75. Dan karena permintaan untuk
untuk daerah A telah terpenuhi yaitu 200, maka untuk daerah A telah selesai di sini. Nah, sudah habis, sudah terpenuhi ya permintaannya. Nah, sementara untuk pabrik 3 masih memiliki supply 75. Selanjutnya kita fokus ke daerah B dan C. Kemudian kita lihat yang kotak-kotak ini, sel-sel ini yang paling terkecil biaya distribusinya adalah 5 dolar ya ini. Kemudian kita lihat lagi kembali antara 100 dengan 75 mana yang lebih kecil, yaitu 75. Maka kita isi di sini 75. Nah, karena permintaan daerah B 100 dan ini masih 75, artinya kurang 25. Yang artinya juga permintaan daerah B ini belum terpenuhi. Tapi untuk supply-nya telah supply dari pabrik 3 telah digunakan seluruhnya 75, maka supply-nya habis. Selanjutnya kita cari lagi biaya distribusi yang terkecil. Antara ini ya, maka kita dapatkan mana? 8 dolar. Maka kita isi dengan nilai yang ini ya, 100 dikurang 75, 25. Kita tulis ya sisanya. Nah, sini. Maka dengan ini juga daerah B telah terpenuhi, yaitu 100 ya, 25 tambah 75 semuanya 100 telah terpenuhi. Maka daerah B telah selesai kita hitung. Dan supply-nya juga berkurang ya. Supply dari pabrik 1 yaitu kan 150 dikurang 25 ya hasilnya 125. Nah, selanjutnya kita fokus ke daerah C karena hanya bagian ini yang belum selesai. Di sini kita lihat yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil adalah 10 dolar. Maka kita lihat lagi kembali antara 300 dengan 125 mana yang lebih kecil, yaitu 125. Maka di sini kita tulis 125. Nah, kemudian sini daerah C masih belum terpenuhi ya. Permintaannya kan 300, di sini permintaannya baru terpenuhi 125. Tapi untuk dari pabrik 1 supply-nya telah habis, 125 kurang 125 habis ya 0. Nah, selanjutnya kita cari di antara dua kotak ini yang sisanya ini ya, 11 dan 12, mana yang terkecil, yaitu 11 dolar. Nah, di sini kita lihat lagi antara 300 dengan 175 mana yang lebih kecil, yaitu 175. Maka kita tulis di sini, kita isi 175. Dan supply dari pabrik 2 telah habis juga. Nah, kemudian permintaan daerah C telah terpenuhi. 175 ditambah 125 sama dengan 300. Daerah B terpenuhi juga, 75 tambah 25 sama dengan 100. Dan bagian A juga nih, daerah A 200. Nah, permintaannya juga 200, maka telah terpenuhi semuanya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung hasilnya ya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tadi, hasilnya kan seperti ini ya. Nah, selanjutnya cara penulisannya adalah seperti ini. Kita hitung dulu daerah A. Nah, kita lihat di sini pada bagian 3A. Nah, kan ini kan 200. Sini 200 ya. Dan biayanya adalah 4 dolar, maka kita
Maka di sini 4 dikali 200 sama dengan 800. Kemudian kita masukkan 3B, yaitu 75 dikali 5, hasilnya 375. Kemudian kita masukkan kembali 1B, 25 dikali 8, hasilnya 200. Kemudian 1C, yaitu 125 dikali 10 sama dengan 1250. Kemudian 2C, 175 dikali 11 hasilnya 1925. Maka total biaya transportasi dengan metode least cost pada permasalahan ini adalah sebesar $4.550. Nah, untuk selanjutnya adalah model transportasi dengan metode VAM atau metode Vogel Approximation Model. Nah, cara mengerjakan metode VAM ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari nilai selisih terbesar dari dua bilangan terkecil pada setiap baris dan setiap kolom. Nah, kemudian kita akan cari dari baris yang pertama. Pada baris pertama ini terdapat 6, 8, dan 10. Maka dua bilangan terkecilnya adalah 6 dan 8. Nah, dua bilangan ini kita kurangi. 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya kita ke baris yang 2. Dapat angka 7, 11, dan 11. Maka dua bilangan terkecilnya 7 dan 11. Nah, 11 dikurang 7 sama dengan 4. Selanjutnya kita ke baris yang ketiga. Terdapat 4, 5, dan 12. Nah, dua bilangan yang terkecilnya yaitu 4 dan 5. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke kolom C. 10, 11, dan 12 yang terkecil yaitu 10 dan 11. 11 dikurang 10 sama dengan 1. Selanjutnya kolom B. 8, 11, dan 5. Yang terkecil 8 dan 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian kolom A. 6, 7, dan 4. Dua bilangan terkecilnya 6 dan 4, maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, baik, untuk selanjutnya, pada baris 1, 2, dan 3, nilai selisih yang terbesar yaitu terdapat pada baris 2, yaitu sebesar 4 ya selisihnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada baris 2, kita lihat lagi nih, antara 7, 11, dan 11, mana yang bilangan yang terkecil? Satu saja yaitu 7. Nah, maka pada sel 7 ini, sel yang ini kita isi dengan supply-nya ya, supply dari pabrik 2 yaitu sebesar 175. Tetapi pada daerah ini belum terpenuhi ya, karena daerah ini permintaannya ini sebanyak 200. Maka masih kurang lagi ya. Tetapi untuk pabrik 2, supply-nya telah habis digunakan seluruhnya yaitu 175. Nah, maka di sini kita coret. Baik, kita lanjutkan lagi. Kembali ke baris 1 yaitu 6, 8, dan 10. Dua bilangan yang terkecil yaitu 8 dan 6. 8 dikurang 6 hasilnya adalah selisihnya 2. Lanjut ke baris 3. Nah, baris 2 tidak kita hitung lagi ya, karena sudah kita coret. 4, 5, dan 12. Dua bilangan yang kecil yaitu 5 dan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian kita ke kolom C yaitu 10 dan 12. 12 kurang 10 hasilnya adalah 2.
Kemudian ke kolom B yaitu 8 dan 5. 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Kemudian ke kolom A yaitu 6 dan 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari bilangan selisih yang terbesar, yaitu adalah di angka 3. Maka kita akan fokus ke kolom B ini. 8 dan 5 mana yang terkecil? Yaitu 5. Maka kita isi di sini. Permintaannya kan sebesar untuk daerah B yaitu 100. Maka kita bisa nih kita isi dengan nilai 100. Karena permintaannya 100 dan supply 275, maka supply-nya ini berkurang ya. Pada pabrik 3 yaitu 275 dikurang 100. Maka sisa supply untuk pabrik 3 adalah 175. Ingat ya, 175. Dan ini kita garis. Selanjutnya balik lagi ke baris 1 yaitu antara 6 dan 10. 10 dikurang 6 sisanya adalah 4. Lanjut loncat ke baris 3 yaitu sisa 12 dan 4. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian ke kolom C 10 dan 12 selisihnya adalah 2. Ke kolom A selisihnya 6 dan 4 yaitu 2. Kita cari lagi yang terbesar selisihnya yaitu angka 8. Maka di sini kita isi. Nah, di sini kita pilih lagi nih antara 4 dan 12 yang terkecil yaitu di sini di sel 4 ini ya. Maka di sini kita isi nih kekurangannya kan ini kan permintaan daerah A kan 200. Sedangkan sudah terpenuhi sebanyak 175. Maka sisanya adalah 25. Maka di sini kita tulis sebesar 25. Nah, ingat kan tadi supply pada pabrik 3 sebesar sisanya itu 175. 175 dikurang 25, maka sisa supply pada pabrik 3 yaitu sebesar 150. Nah, baik, selanjutnya di sini akan kita garis lagi. Garisnya ke sini ya. Ke atas. Nah, selanjutnya nih balik lagi ke baris 1 yaitu kan sisanya ini 10, maka sisinya otomatis 10. Kemudian ke baris 3 sisa 12, maka sisinya itu 12. Lanjut ke kolom C 10 dan 12 dikurang 10 sama dengan selisihnya adalah 2. Kita cari yang terbesar yaitu 12. Maka di sini kita tulis permintaannya kan 300, sedangkan supply-nya pada pabrik 3 ini sisa 150. Maka di sini kita tulis sebesar 150. Demikian untuk pabrik 3 supply-nya telah digunakan seluruhnya, telah habis. Kemudian selanjutnya kita garis kembali. Oke. Dan ini yang terakhir yaitu baris 1, yaitu besarnya adalah 10, selisihnya otomatis 10 juga. Nah, 10. Tulis di sini sisanya kan supply-nya itu 150. Nah, semuanya telah terpenuhi, maka tinggal kita garis 150 dan 150, 300, sudah selesai. Nah, berikut adalah hasil yang telah kita hitung tadi ya. Nah, telah kita isi itu 150, 175, 25, 100, dan 150. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya transportasi. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Untuk bagian yang 2A itu kan pada ini kan biayanya kan $7. Kita kalikan dengan 175. Maka hasilnya untuk 2A yaitu 1225. Selanjutnya sama seperti itu juga. Kemudian lanjut ke 3B. 5 dikali 100 hasilnya 500. Lanjut ke
3A. 25 dikali 4 hasilnya 100. Lanjut ke 3C. Nah, 150 di sini 150 dikali 12 hasilnya 1800. Kemudian ke 1C yaitu 150 dikali 10 hasilnya 1500. Maka total biaya transportasi dengan metode FEM ini adalah sebesar $5.125. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.